Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Lestari dengan NIM 8600977071, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD, tutor pembimbing Eka Novianti SPD MPD, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang peran serta tanggung jawab warga sekolah. Setiap orang yang ada di lingkungan sekolah memiliki kedudukan dan fungsi yang saling melengkapi, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, staf tata usaha, petugas kebersihan, penjaga sekolah, dan juga penjaga kantin. Pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab ini sangat penting agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan teratur, aman, serta menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Pada bagian ini, penjelasan akan difokuskan pada siapa saja yang termasuk warga sekolah dan apa saja tugas yang mereka jalankan, serta bagaimana sikap tanggung jawab yang mendukung terciptanya suasana belajar yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dipimpin oleh Ibu. Marilah kita berdoa dimulai.
Azrin, Bayu, Delvira, Devi, Sakir, Irsyad, Laila, Azam, Reza, Solihin, Akan, Gili, Abiyu, Cahaya, Anugrah, Lakeisha, Farel. Oke, yang sakit 5 orang kita doakan semoga dia cepat sembuh. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran hari ini tentang peran dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sebelumnya kita sudah belajar peran dan tanggung jawab kita di rumah. Masih ingat? Masih. Nah, sekarang kita lihat dulu video pembelajaran peran, tugas, dan tanggung jawab warga sekolah. Siapa saja yang termasuk warga sekolah? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Guru. Sudah guru? Kepala sekolah. Sudah kepala sekolah? Siapa? Staf perpus. Siapa lagi? Siswa. Siapa lagi? Penjaga sekolah, petugas kebersihan juga? Ya. Ya, sekarang kita tonton dulu video ini. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang peran, tugas, dan tanggung jawab warga sekolah. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab warga sekolah. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Anak-anak, hari ini seperti kata ibu tadi, kita akan belajar tentang peran, tugas, dan tanggung jawab warga sekolah. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan tugas kebersihan. Dan setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Jika tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka peran atau tugasnya tidak akan terlaksanakan dengan baik. Contoh yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tugasnya memimpin dan mengawasi semua kegiatan sekolah. Jadi, tugas kepala sekolah sangatlah penting ya. Kemudian guru. Guru memiliki tugas mengajar dan mendidik siswanya. Karena itu, kalian menjadi pintar dan tentunya menjadi lebih baik agar didikan oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian adalah siswa. Siswa tugasnya adalah belajar dengan baik dan mentaati semua peraturan sekolah. Karena itu anak-anak, ketika sudah masuk sekolah harus belajar dengan tekun, dengan baik, dengan rajin, dan mentaati semua peraturan sekolah.
Berikutnya, ada juga yang namanya petugas keamanan. Petugas keamanan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Dan yang berikutnya, petugas kebersihan. Petugas kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Anak-anak, selain peran-peran tadi, ternyata ada juga peran dalam kelompok. Jadi, kalian ketika di sekolah biasanya kan diskusi dengan temannya atau bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Pada saat mengerjakan kelompok, seperti anggota kelompok memiliki peran, pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil, setiap peran harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anak, ibu punya contoh. Apa yang akan terjadi jika anak yang ditujukan dengan tanda-tanda tersebut tidak mengerjakan tugasnya? Jadi anak-anak, jika anak tersebut tidak melaksanakan tugasnya, maka nilai kelas akan tetap kotor karena yang bertugas menyapu lantai tidak mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu, semua peran harus bekerja sama dengan baik. Terima kasih anak-anak, selamat belajar bersama ibu. Setelah melihat video peran dan tanggung jawab warga sekolah, sekarang anak-anak bisa menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam warga sekolah. Yang pertama, siswa. Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Siswa. Yaitu penjaga sekolah. Lagi? Siapa lagi? Penjaga keamanan. Terus ibu kan? Siapa lagi? Staf tata usaha. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan peran atau tugas kepala sekolah? Ayo coba si Nopal baca peran dan tugas kepala sekolah di PPT ibu sudah ibu jelasin. Memimpin sekolah, Ya. mengatur seluruh kegiatan dan pengatur di sekolah, Lagi. melakukan pengawasan pada seluruh tenaga kerja di sekolah. Ya. Sudah itu ada peran sebagai guru. Peran sebagai guru. Yang pertama, ayo coba si Fabian baca. Memberikan ilmu dan bimbing kepada siswa, memberikan pelajaran kepada siswa, menjadikan Menjadi teladan bagi siswa. Yang pertama, memberi ilmu pada siswa. Ketika apa memberi ilmu? Ketika belajar. Yang kedua, memberi penilaian. Nah, anak-anak ini jika sudah belajar, nanti hasil belajarnya dinilai. Berupa apa? Dinilainya berupa angka. Yang ketiga, menjadi teladan bagi siswa. Bagaimana contohnya? Contohnya ibu gurunya datang lebih dulu. Yang kedua, ibu gurunya menjadi contoh itu kata-katanya sopan supaya dicontoh sama anak murid. Nah, sekarang kalian sebagai siswa, apa tugas kalian sebagai siswa? Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Oke, itu tugas kalian. Belajar dan menuntut ilmu. Seperti sekarang kalian sedang belajar. Yang kedua, rajin dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau dikasih tugas, mau di sekolah, mau di rumah harus dikerjakan. Ketiga, mematuhi perintah guru. Contohnya, sebelum masuk anak-anak disuruh mengambil sampah. Mau atau tidak? Mau. Nah, ada lagi aturan sekolah. Aturan sekolah contohnya, siswa disuruh memakai seragam. Ada lagi aturan di sekolah yang harus diteladani apa? Datang tepat
Lingkungan sekolah. Kenapa kalau cuma petugas kebersihan yang jaga? Bagaimana? Kalau kebersihan ini hanya dikerjakan sama petugas kebersihannya kira-kira akan terjalan semua atau tidak? Tidak. Jadi harus dibantu sama warga sekolah yang lain. Yang kedua, merawat fasilitas dan sarana di sekolah. Nah, seperti meja, kursi yang ada di kelas ini harus kita jaga. Kalau siswa bagaimana cara menjaganya? Tidak mencoret-coret, tidak ditulisi, tidak dilecet-lecet di meja kursinya. Nah, tapi di sini kurang lengkap. Siapa sekarang yang bisa menyebutkan tugas sebagai ibu kantin? Apa tugas ibu kantin? Jualan. Tugas ibu kantin ini menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, yang sehat untuk dijual. Kenapa kalau tidak bergizi? Kalau tidak bergizi kenapa? Tidak sehat, tidak baik untuk kesehatan siswa. Ada lagi tadi tugas sebagai tata usaha. Tahu tata usaha itu apa? Tata usaha itu adalah orang yang mengerjakan administrasi di sekolah kita. Contohnya itu kalau di sekolah kita itu ada Pak Asep. Nah, dia ini mengurus data-data siswa dari tanggal lahir kalian, tanggal lahir. Nanti data ini dimasukkan ke dalam rapor. Datanya diserahkan kepada wali kelas. Sekarang coba buka bukunya halaman 63. Nah, dibaca dulu. Sudah dibaca? Nah, karena sudah dibentuk kelompok, kita akan kalian akan mengerjakan LKPD tentang gambar atau penjelasan yang sudah jelasin tadi. Tulis nama kelompok di atasnya. Tulis nama kelompok dulu. Nama kelompoknya di atas sini. Nih, di atas sini. 1, misalnya Noval. Yang kedua, siapa? Ya. Sama sekelompok yang di sini. Ya, tulis di atas. Rapi-rapi ya tulisannya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, tulis kelompok 1. Kalian kelompok 2. Tulislah. Ayo tulislah. Tulisan rapi-rapi.
Nomor 1, soalnya jelaskan apa saja peran kepala sekolah di sekolah. Tadi sudah kita lihat videonya, sudah lihat juga PPT-nya. Apa peran kepala sekolah di sekolah? Ayo ingat-ingat. Ayo dikerjakan secara bersama-sama. Apa saja peran kepala sekolah di sekolah? Siapa kepala sekolah di sini kita? Apa saja tugas Pak Singa itu? Mengatur sekolah. Nah, apa lagi? Ayo diskusikan dengan teman kelompoknya, dengan kelompoknya. Ayo. Apa? Esa? Keluarga ini kan sekolah, bukan di rumah. Memerintah keluarga sekolah. Coba ditulis dulu nanti cek dan dinilai. Ayo diskusikan dengan kelompoknya. Semuanya harus berpikir. Apa saja peran kepala sekolah di sekolah? Nggak boleh tulis yang lain. Kalau sudah disediakan 3, jawabannya berarti harus dijawab 3-3-nya. Iya, boleh ya, tulis lah. Satu lagi, pemerintah siapa? Tadi kan sudah dijelaskan. Bisa ya kalau jawabnya siswa. Ayo berpikir semuanya. Cepat. Ayo bekerja sama. Sama-sama dikerjakan. Nah, nanti ini siapa? Ini misalnya dikerjain Elvira. Nah, yang ini dikerjain sama Azam. Semuanya harus menuangkan jawabannya di sana. Ya kan?
Ayo rame-rame. Aan, Selidin, Aziz, semuanya menemukan jawabannya di sana. Kerjain bareng-bareng. Ayo Azam. Bantuin Delvira. Bantu berpikir. Apa saja peran kepala sekolah di sekolah? Itu kewajiban peran sekolah. Apa saja peran guru di sekolah? Ayo, selehin. Ayo, kalau sudah dikerjakan nanti masing-masing kelompoknya akan menjelaskan jawabannya. Ayo. Kalau sudah, kita mau presentasikan jawabannya masing-masing. Sudah, semua aja. Satu lagi. Apa? Tugas kepala sekolah. Kepala sekolah ini apa? Pemimpin kan? Jadi tugasnya apa? Kelompok 4 sudah? Belum?
Ya, kelompok 1? Nah, kelompok 1 sama kelompok 3 sudah selesai. Ayo, kelompok 2 dan 4 lagi. Kelompok 4 berapa lagi? Ini lorong dulu. Ini lorong. Ayo kelompok 4. Kelompok 2. Saat temannya nanti presentasi, kalian melihat apakah jawaban kalian sama atau tidak. Tidak usah dirubah, tapi dengarkan saja temannya ya. Kalau kata-katanya beda dari yang sudah ibu jelaskan, tidak apa-apa, yang penting maknanya sama. Ya, kelompok 2. Ya, nah kelompok 2 udah selesai, tinggal satu kelompok lagi, kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4. Udah kelompok 4. Tiga lagi, Bu. Naik. Udah, kira-kira. Ya, di depan saya. Di depan. Kalian lihat. Udah ada kira? Selesai? Udah ya. Kalau sudah semua, sekarang ibu mau kalian presentasi satu-satu. Dan kelompok itu di tempatnya masing-masing. Tinggal berdiri aja. Nanti ngomongnya gantian, oke? Dari kelompok 3 dulu, karena kelompok 3 duluan tadi. Ya. Kalau tidak usah maju di mejanya aja masing-masing. Tapi berdiri nak. Ayo, Nika, bersiap, berdiri. Caranya perkenalin dulu kelompok yang perkenalkan. Kami dari kelompok 1. Ayo, siapa aja yang baca. Ayo gini. Ayo ibu aja yang ngomong. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang peran dan tugas warga sekolah. Ya, yang pertama, tugas kepala sekolah apa perannya? 1. 2. Besar-besar suaranya supaya temannya mendengar. Ayo, semuanya mendengar. Yang kedua, yang ketiga, betul, mengatur, katanya bacaannya mengatur sekolah, mengatur ketertiban sekolah, memimpin sekolah, benar? Nah, yang kedua, apa saja peran guru di sekolah? Ayo dibaca.
Ayo teman-temannya yang lain mendengarkan. Siapa tahu jawabannya ada yang beda. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sini kami akan menjelaskan peran kepala sekolah. Pertama, apa saja peran kepala sekolah? Kedua, tiga, jawabannya benar? Benar. Lanjut nomor 2. Ayo gantian. Siapa yang mau baca? Peran guru di sekolah. Pertama. Kedua. Tiga. Ayo kelompok 2 dengerin. Benar nggak peran
kelompok, artinya tidak sama-sama. Ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Oke? Nih, pilihan ganda ini ya. Ya, tulis nama kalian di atas.
Sudah ada? Kesimpulan dari pembelajaran peran dan tanggung jawab warga sekolah yaitu apa? Bahwa warga sekolah ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab secara bersama-sama dalam hal apa? Menjaga lingkungan sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga lingkungan sekolah. Jadi tanggung jawab ini tidak hanya pada petugas kebersihan, tetapi kepada semua warga sekolah. Warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, petugas kebersihan, menjaga keamanan, staf TU, dan juga ibu kantin. Oke, kalau sudah pembelajaran hari ini, sekarang bukunya ditutup dulu. Tutup, ya, ditutup. Ibu nilai dulu soal ini punya tadi ya. Nih, Gili, ambil kertasnya. Oh, yang kertasnya belum dibagikan. Dia. Karya. Bayu. Azza. Elvira. Yuk ambil satu-satu. Ada apa? Ambil. Amanda. Alifa, Azrin. Arsil. Aan. Alfadian. Ibu. Solehin. Aziz. Ya, dulu di situ.
Bayu, Bebip, siap-siap. Doa, baca doa. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk pekerjaannya di rumah nanti kerjakan IPAS halaman 65. Besok dibawa ke anak-anak. Yuk, ulang lagi. Nih, rapi. Kesimpulan pembelajaran tentang peran dan tanggung jawab warga sekolah adalah peran dan tanggung jawab warga sekolah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap unsur memiliki bagian penting yang berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan belajar mengajar. Pemahaman tentang tugas masing-masing membantu setiap warga sekolah mengetahui kewajibannya dan menjalankannya secara konsisten. Dengan demikian, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat belajar yang menyenangkan, teratur, bersih, dan aman bagi seluruh peserta didik di sekolah.